Perilaku yang menyimpang sudah ada sejak ribuan tahun lalu, dan bahkan sampai hari ini pun masih banyak yang melakukannya. Tidaklah heran, saudara yang masih satu kandungan saling mencintai dan melakukan hubungan yang menyimpang. Bahkan ada pula seorang anak yang menikah dengan ibu kandungnya sendiri, dan hal menyimpang ini ternyata pertama kali dilakukan oleh seorang raja zalim yang bernama Namrud. Lantas bagaimanakah kisah Raja Namrud selengkapnya? Untuk itu di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Namrud, raja sombong yang mengaku Tuhan dan menikahi ibu kandung sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, Raja Namrud merupakan cicit kelima dari Nabi Nuh alaihi salam dan memegang posisi Raja Agung di wilayah Babilonia kuno. Ia hidup pada masa yang sama dengan utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh, atau dalam beberapa pendapat bahwa Namrud adalah keturunan Kus bin Ham bin Nuh. Selain itu, ia juga dikenal dengan gelar Dewa Bacchus atau Dewa Anggur, serta Dewa Matahari. Kata Namrud berasal dari Nimrod dalam bahasa Ibrani, yang bermakna marat atau dia membangkang. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, terdapat cerita tentang 4 raja besar yang menguasai hampir seluruh wilayah dunia. 2 diantaranya adalah Muslim dan 2 lainnya kafir. Raja Muslim yang disebutkan adalah Iskandar, Zulkarnain dan Nabi Sulaiman, sedangkan raja kafir disebutkan bernama Namrud dan Buhtun Nasyar. Raja Namrud memerintah selama 400 tahun dan dikenal dengan gelar pemburu yang hebat atau pemburu yang perkasa, karena kepiawaiannya dalam berburu. Namrud terkenal sangat kejam dan bengis, dia tidak segan-segan membunuh hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan rakyatnya. Ia juga memiliki kecenderungan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, merampas harta dan memperbudak penduduknya. Pada zamannya, Namrud dikenal sebagai manusia paling cerdas di dunia dan menguasai berbagai bidang seperti seni, desain, matematika, dan ilmu falak. Ia juga menciptakan sistem seksagesimal yang membagi lingkaran menjadi 360 derajat. Selain itu, Namrud menetapkan pembagian satu hari menjadi 24 jam, masing-masing terdiri dari 60 menit, dan setiap menit terdiri dari 60 detik. Ia juga memiliki kemampuan hebat dalam menghitung matematika untuk merancang bangunan besar seperti jembatan, kuil, istana, dan bendungan. Salah satu warisannya adalah sistem saluran irigasi yang ia konstruksi di lembah Tigris dan Eufrat. Ia menjadi pionir dalam menggunakan batu bata dari tanah liat yang dibakar sebagai bahan pembuatan bangunan. Karyanya yang terkenal adalah Menara Babil, pencakar langit pertama di dunia, yang juga memanfaatkan teknologi batu bata tersebut. Sayangnya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk melampaui batas. Dan itulah yang terjadi pada Namrud. Kekuatan dan kecerdasannya yang luar biasa justru membuatnya semakin kufur. Pada suatu saat, di puncak kesombongannya, Namrud bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Inilah yang kemudian dilihat oleh iblis, yang telah diturunkan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi sebelum Nabi Adam. Iblis kemudian menjadikan Namrud sebagai sekutu abadi, dalam upayanya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Namrud telah menciptakan peradaban baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan. Rakyat tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan, karena baginya Tuhan yang goib adalah lemah. Oleh karena itu kehidupan masyarakat di zaman itu biasa mengikuti hawa nafsu seperti berpesta seks bebas, minum arak dan segala kemungkaran yang lain. Karena itu, dia mendapat julukan Bacchus atau Dewa Anggur karena dia mabuk dengan keduniaan. Namrud telah melakukan banyak tindakan kejahatan dan kesoliman, termasuk diantaranya adalah ia menikahi ibu kandungnya sendiri. Sosok wanita cantik yang dinikahi oleh Namrud ini bernama Semiramis adalah perempuan yang melahirkan Namrud. Kisah Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri ini, diawali dari rasa cemburu Semiramis terhadap para gadis yang mendekati Namrud. Bagai gayung bersambut, Namrud ini pun ternyata juga memiliki hasrat yang begitu besar terhadap Semiramis. Semiramis sendiri memiliki wajah yang cantik dan awet muda. Karena begitu bernafsu dengan ibu kandungnya sendiri, Namrud pun akhirnya menikahi ibu kandungnya itu. Selama hidupnya, Namrud tidak berhasil memiliki keturunan dari pernikahannya dengan Semiramis. Nyatanya, Semiramis baru mengandung setelah Namrud mati.
Beberapa tahun setelah kematian Namrud, secara misterius Semiramis mengalami kehamilan. Dalam kitab Tanah, disebutkan bahwa Semiramis hamil setelah mengonsumsi tunas zaitun kecil, yang tumbuh dari ranting yang sudah mati di taman istana Namrud. Singkat cerita, akhirnya lahirlah seorang anak dari rahim Semiramis yang dalam sejarah dikenal dengan nama Ninus, Tammuz, atau Tamuzi. Dari kelahiran anaknya ini, Semiramis meyakini bahwa anaknya adalah reinkarnasi suaminya yang telah mati. Dia meyakini bahwa ruh yang ada dalam tubuh anaknya adalah ruh Namrud. Sebelum melahirkan anaknya, Semiramis memindahkan sebuah pohon di istananya yang dihiasi oleh tunas-tunas zaitun. Tunas-tunas zaitun ini dibawa oleh seekor merpati, sebagai lambang bahwa tunas tersebut adalah hadiah dari Tuhan sebagai pengembalian jiwa Namrud yang akan kembali ke dalam kandungannya. Raja Namrud dikenal dengan sifat kejam dan kebengisannya. Berbekal kekayaan yang dimilikinya, Namrud dengan penuh keyakinan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia menjanjikan imbalan besar bagi warga yang mengakuinya sebagai Tuhan. Namun sebaliknya, mereka yang menolak mengakuinya sebagai Tuhan, maka akan dihukum dan dibinasakan. Setiap hari, Raja Namrud duduk di atas sebuah papan yang diangkat oleh beberapa orang prajuritnya. Ketika ia melewati orang-orang, semua yang melihatnya akan sujud kepada Raja Namrud dan mengucapkan, "Wahai Tuhan Agung kami, Raja Namrud." Namun suatu hari, Nabi Ibrahim datang dan melihat Raja Namrud. Meskipun semua orang bersujud, namun Nabi Ibrahim tidak mau untuk bersujud. Selama 40 tahun menjadi raja, ini adalah kali pertama seseorang enggan tunduk kepadanya. Tentu saja, hal ini membuat Raja Namrud merasa marah. "Mengapa kau enggan bersujud padaku?" tanya Raja Namrud. "Aku adalah Ibrahim utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana engkau mengklaim dirimu sebagai Tuhan? Engkau hanyalah manusia biasa seperti aku dan kita semua. Tuhan sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha menghidupkan dan maha mematikan," ujar Nabi Ibrahim. Perkataan Nabi Ibrahim ini semakin membuat Namrud kesal. Ia lantas membuktikan bahwa ia mampu menghidupkan dan mematikan orang. Maka dimintalah dua orang pemuda yang lewat di depan istananya. Yang satu dibunuh tanpa ada yang menolongnya, sementara yang satunya dibiarkan hidup. Tidak kehabisan akal, Nabi Ibrahim lalu mengatakan bahwa hanya Allah yang mampu menggerakkan matahari dari timur ke barat. Karena tidak dapat lagi memberikan respon, akhirnya Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan menjebloskannya ke dalam penjara. Raja Namrud bermaksud untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya hidup-hidup. Ia mengumpulkan semua prajuritnya untuk membuat api yang sangat besar. Api tersebut begitu besar sehingga bahkan bisa membunuh burung yang terbang tinggi di atasnya. Nabi Ibrahim pun dikeluarkan dan dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Raja Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibiarkan dalam api selama 3 hari. Namun dengan tak terduga, Allah mengirimkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Api tersebut menjadi dingin dan tidak menyebabkan luka bakar sedikit pun pada tubuh Nabi Ibrahim. Akhirnya, Nabi Ibrahim selamat dari perbuatan jahat Raja Namrud itu. Ternyata, peristiwa tersebut tidak membuat Raja Namrud sadar dan bertobat. Ia tetap mempertahankan sifat kasar dan sombongnya. Meskipun demikian, kali ini ia merasa gelisah akibat kejadian tersebut. Di tengah kecemasannya, kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk datang ke hadapan Raja Namrud dan mengajaknya untuk beriman. Malaikat tersebut mengulang ajakan tersebut sebanyak 3 kali, namun setiap kali ditolak oleh Raja Namrud. "Apakah ada Tuhan selain daripada diriku?" tanya Raja Namrud dengan sikap sombongnya. Akhirnya, malaikat tersebut meminta Raja Namrud untuk mengumpulkan sejumlah warga di pelataran istana. Setelah warga berkumpul, Allah mengirimkan ribuan nyamuk atau serangga ganas yang menyerang manusia. Serangga-serangga kecil itu mampu memakan habis setiap manusia yang ada, hanya meninggalkan tulang belulang. Namun, sang malaikat tetap berdiri tegak, tidak tersentuh oleh serangga itu. Kemudian Raja Namrud berusaha menyelamatkan diri dengan pergi ke ruang rahasia di istananya. Namun, kuasa Allah menakdirkan bahwa satu nyamuk berhasil mengikuti Raja Namrud. Nyamuk itu masuk ke dalam kepala Raja Namrud melalui hidungnya. Tentu saja, Raja Namrud sangat tersiksa oleh nyamuk itu. Ia berupaya mengusir nyamuk dengan memukulkan papan ke kepalanya. Konon keadaan ini berlangsung selama 400 tahun. Akhirnya, Raja Namrud mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kekayaan dan kemegahan istana Raja Namrud tidak mampu melindunginya dari ajal.
Kematian Raja Namrud bukan disebabkan oleh tusukan panah atau pedang tajam, melainkan oleh seekor serangga kecil. Ini adalah bukti kepedihan siksa Allah bagi mereka yang ingkar. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.